Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah PLBG bersama Ibu Suci. Kali ini materi kita adalah tentang pupuk. Apakah kalian sudah tahu arti pupuk? Nah, pupuk itu bisa saja disebut dengan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan normalnya. Bisa juga disebut sebagai unsur hara esensial. Kenapa unsur hara itu disebut esensial? Karena ia diperlukan untuk pertumbuhan tanamannya. Fungsinya tidak dapat diganti oleh unsur hara lain. Apabila tidak dipenuhi, maka tanaman akan memperlihatkan adanya gejala gangguan pertumbuhan. Nah, itu unsur hara esensial. Nah, seperti yang kalian ketahui, tanaman itu dapat menyerap unsur hara bisa dari udara, dari air, ataupun tanah melalui akar dan daun. Nah, unsur hara yang diambil dari udara itu melewati daun, seperti contohnya adalah CO2 dan O2, karbon dioksida dan oksigen. Sedangkan yang diambil melalui air itu adalah H+ dan H2O. Namun demikian, tanaman itu jarang memperlihatkan kekurangan unsur hara tersebut. Nah, unsur hara yang diambil dari tanah melewati akar itu ada dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kenapa disebut makro? Karena unsur hara itu diperlukan dalam jumlah yang banyak, seperti C, H, O, N, P, K, C, A, M, G, dan S. Sedangkan unsur hara yang mikro itu apabila dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Namun, apabila tidak diberikan, maka tanaman itu akan menunjukkan gejala defisiensi. Contohnya adalah Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, dan Co. Nah, itu adalah apa yang dimaksud dengan pupuk. Pada tabel 16 dan tabel 17, kalian bisa melihat fungsi dan gejala kekurangan beberapa unsur hara makro dan mikro. Ya, N, P, K, C, A, M, G, dan S. Nah, itu bisa kalian lihat dari fungsi masing-masing unsur, gejala kekurangan unsur haranya, dan ditanggulangi dengan pupuk apa saja. N itu dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan hijau daun. Apabila kekurangan unsur hara N, maka tanaman akan kerdil, pertumbuhan akan terhambat, dan menguning mulai dari pangkal atau disebut dengan klorosis. Bisa ditanggulangi dengan pupuk urea, ZA, NPK. Nah, demikian pula dengan unsur-unsur hara lainnya. Kalian bisa melihat dari tabel 16 dan 17. Nah, pupuk itu terbagi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik itu bisa berupa pupuk kandang ataupun kompos. Dan ia memiliki kelebihan dibandingkan pupuk anorganik. Misalnya, pertama adalah memperbaiki struktur tanah, dapat meningkatkan pH tanah, menambah unsur hara makro maupun mikro, meningkatkan keberadaan zat organik atau organisme pengurai di dalam tanah, dan tidak menimbulkan polusi lingkungan apabila diberikan dalam jumlah yang banyak. Namun demikian, pupuk organik ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, jumlah pupuk yang diperlukan lebih banyak. Misalnya saja untuk kotoran hewan untuk 1 hektar bisa memerlukan 10 ton per hektar. Itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian kelemahan yang kedua adalah respon tanamannya lebih lambat. Dapat menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman kalau pemrosesan kompos dan pupuk kandang itu belum sempurna atau masih mentah. Ini pupuk organik. Tugas kalian itu memberikan contoh apa saja pupuk organik dan bagaimana membuat
pupuk organik itu menjadi tersedia bagi tanaman atau pembuatan pupuk kandang atau kompos yang sempurna. Bisa kalian cari cara pembuatan kompos atau lokasinya. Yang kedua adalah pupuk anorganik atau disebut juga sebagai pupuk buatan atau pupuk kimia. Pupuk anorganik ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara tertentu dan tidak mengandung bahan organik ataupun mikroorganisme. Berdasarkan jenis atau macam hara yang dikandungnya, pupuk ini dapat dibagi menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Contohnya untuk pupuk tunggal itu adalah urea, SP36 dan KCl. Sedangkan contoh pupuk majemuk itu adalah NPK. Kelemahan pupuk anorganik yang pertama, tidak dapat memperbaiki struktur tanah, bahkan cenderung merusak struktur tanah jika digunakan secara berlebihan atau dalam jangka yang panjang. Kemudian hanya mampu menambahkan unsur-unsur hara tertentu saja, tidak dapat meningkatkan keberadaan zat organik atau organisme pengurai di dalam tanah. Dapat menimbulkan polusi lingkungan atau pencemaran perairan atau eutrofikasi jika penggunaannya tidak tepat. Nah, itu adalah kelemahan pupuk anorganik. Nah, keuntungan atau kelebihan dari pupuk anorganik itu adalah jumlah pupuk yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan pupuk organik. Misalnya saja untuk suatu lahan sawah, biasanya hanya memerlukan N itu 200 kg per hektar. Kemudian respon tanaman lebih cepat dan tidak menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman karena ia langsung dapat diserap oleh tanaman. Sumber materi ibu adalah dari Najiyati, Lili Muslihat, dan Inyoman dalam buku Panduan Pengelolaan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan, Bogor. Nah, demikianlah materi tentang pupuk kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika materi ini bermanfaat, silakan subscribe, like, share, and comment channel YouTube Urai Suci agar ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat channel atau konten tentang PLBG selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.